Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Rashid Nasmedinov melawan John Alister. Permainan ini terjadi pada 21 Oktober 1960. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Nasmedinov sebagai putih dan Alister memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu pembukaan King's Gambit atau pion ke F4. Oke, setelah Alister menerima pengorbanan, kali ini bukan jalur kuda ke F3, tapi gajah langsung ke C4. Ya, karena pembukaan Gambit Raja memang sangat agresif, jadi Alister nggak mau mengambil resiko dan balik mengorbankan pion. Ya, kali ini pengorbanan diterima oleh Nasmedinov. Lalu setelah kuda dikembangkan ke H6, akhirnya di sini baru kuda naik ke F3. Ya, jika gajah udah terbuka dan posisinya seperti ini, Alister mulai melakukan gempuran serangannya dengan pion ke G5. Namun, itu nggak digubris sama sekali, karena Nasmedinov malah bermain rokade pendek guys. Ya, setelah pion terus didorong ke G4, nah baru di langkah ke-6 saja Nasmedinov udah mulai menunjukkan stylenya kan kawan. Karena justru pion D4 yang dimainkan, mengorbankan kuda. Ya tapi oke, setelah pengorbanan tetap diterima dan dimakan balik dengan menteri, pion maju ke C6 terlebih dahulu. Mungkin gerakan ini cukup bagus untuk mengantisipasi banyaknya perwira yang akan menyerang pion lemah di F7. Nah, tapi jika di langkah ke-6 tadi udah korban kuda, di langkah ke-9 ini dia tetap fokus dengan gajah memakan pion. Kali ini mengorbankan gajah terangnya kawan-kawan. Oke, ini memang gak terlihat seperti pengorbanan. Karena jika pion makan gajah, gajah juga bisa makan kuda, dan jika gajah makan balik tentu skakmat. Mungkin kira-kira seperti itu ya yang saya dan kebanyakan kalian akan pikirkan. Tapi kita lihat saja setelah pion memakan gajah, Nasmedinov gak mau makan kuda gratis ini, tapi kembali mengembangkan kuda ke C3 kan kawan. Fix, tadi adalah pengorbanan gajah kan? Tapi oke, kuda G4 atau gajah G4 mungkin masih bisa jadi opsi. Tapi mengingat hitam yang udah unggul 2 perwira di awal permainan, dia mencoba bersabar dan bertahan terlebih dahulu dengan kuda mundur ke G8. Guys, di posisi ini, pecatur normal kelas menengah pun saya rasakan bisa melihat adanya 2 potensi serangan putih. Yang paling jelas adalah menteri makan pion skakmat, dan yang kedua adalah gajah ke E5. Mungkin agar lebih jelas saya akan coba analisis dulu posisi ini ya. Nah, tahukah kalian, kuda yang mundur ini bukan hanya sekedar untuk bertahan, tapi dia juga membuat jebakan. Karena terlihat akan sangat mudah menggerakkan gajah ke E5 bukan? Mengancam benteng dan juga skakmat. Nah, tapi setelah pion maju ke F6, hanya ada 3 gerakan terbaik. Menteri H5 skak, benteng AG1, dan kuda memakan pion di D5. Realistisnya, itu nggak akan mudah ditemukan ya, mengingat gajah masih terancam dan putih udah kalah 2 perwira. Nah, inilah jebakannya. Jika putih nggak berhati-hati dan langsung memakan pion, maka menteri juga akan langsung memakan gajah. Menteri skak bisa ditutup dengan menteri ya. Atau jika menteri memakan menteri dan dimakan balik dengan kuda, benteng juga makan balik dan gajah akan langsung naik ke G7. Ya, ini mau kemanapun benteng pergi, gajah akan makan pion skak, raja K1, dan mungkin sederhanakan saja tukar kuda. Setelah pion makan gajah, tentu pion juga makan balik. Jebakan hitam udah berhasil. Sekarang dia unggul kuda dan gajah di permainan akhir. Jadi saya rasa udah 80% lebih hitam akan memenangkan permainan ini. Ya, tapi oke, kita kembali ke permainan. Nah, kenapa posisi di analisis tadi bisa terjadi? Ya karena kuda dan menteri masih menjaga petak F6 kawan-kawan. Jadi untuk itu Nasmedinov memilih memakan pion terlebih dahulu. Lihatlah sendiri,
Kuda ini selain menambah serangan di petak F6, dia juga memberi ancaman di C7 skak benteng. Untuk itu gerakan terbaik dimainkan kuda ke A6 dan kembali sebuah langkah unik pengorbanan dari Nesmedinov. Gajah pergi ke C7 kan kawan. Wow, ini benar-benar ide yang sangat jenius. Karena jika kuda makan gajah, kuda pasti akan kena skakmat kan? Dan gak mungkin menteri memakan gajah. Jadi menteri harus pergi ke D7 untuk melindungi pion ya. Dan perhatikan baik-baik. Setelah kuda ini menambah serangan di petak F6 dan gajah ini membuat menteri keluar dari penjagaannya, sekarang dia baru ditarik lagi ke E5 guys. Sangat cerdik bukan? Jadi saat ini ada 4 penyerang dan hanya melawan 1 penjaga. Sepertinya hitam udah terkena jebakannya sendiri. Ya tapi memang gak banyak yang bisa dilakuin hitam. Jadi dia tetap memainkan pion ke F6. Ya lihatlah, jika mau Nesmedinov bisa memakan pion dengan menteri. Karena jika kuda makan dan kuda makan balik juga skak ster. Tapi tentu gerakan terbaiknya memakan dengan gajah. Ya tapi untungnya sekarang menteri mengcover baris 7. Jadi gajah juga bisa menutup ke G7. Dan sekarang menteri ke H5 skak. Hanya ada 2 pilihan, tapi raja ke F8, gajah ke E7 skak mat. Jadi terpaksa dia harus menutup skak. Sekarang menteri masuk ke E5 skak. Menteri kembali menutup skak. Menteri dibalikan ke H5 skak. Menteri masih menutup lagi. Masih kembali ke E5 skak. Dan tentu menteri menutup lagi. Baru gajah makan gajah. Nah, gerakan bolak-balik menteri seperti tadi yang baru di langkah ke-19 bisa sedikit menandakan jika ini adalah catur cepat ya. Tapi oke, karena menteri terlalu berbahaya, jadi menteri akhirnya tukar menteri. Dan ini nggak langsung dimakan balik, tapi benteng ke F8 skak terlebih dahulu. Benar-benar sangat jenius kan kawan. Karena raja dipaksa naik ke D7, baru gajah makan menteri. Lihatlah, teknik dia memainkan benteng di F8 ini sangat efektif. Selain membuka kemungkinan untuk menumpuk benteng di file F, raja ini juga membuat semua perwira di sisi kiri nggak bisa bergerak sama sekali. Dan jika dilihat dari sisi kanan pun sama aja kan? Ya tapi mengingat hitam masih unggul perwira, dia melanjutkan dengan kuda ke H6. Setelah benteng memakan benteng, kuda kembali ke F7. Membuat garbuan benteng dan juga gajah. Ya, tapi sudah sangat jelas benteng makan pion, maku kuda, dan dilindungi saja dengan raja ke E8 untuk sekaligus membuka jalan buat gajah dan bentengnya ya. Sayangnya dengan perwira yang minim pun, Nesmedinov masih terus brutal dengan kuda ke F6 skak. Oke, raja maju ke E7, kuda mundur ke G8 skak. Ini nggak mungkin raja maju. Karena benteng bisa ke F1 untuk skak mat. Jadi raja mundur lagi ke F8 melindungi kuda. Dan tetap saja benteng dibawa ke F1 guys. Mengorbankan kuda. Ini adalah langkah yang sangat spektakuler. Coba kita analisis posisi ini untuk yang terakhir ya. Di sini misal raja memakan kuda. Sebenarnya benteng F bisa langsung makan kuda. Atau jika mau langkah paksa, bisa benteng ke G7 skak terlebih dahulu. Kali ini raja mau ke kiri atau ke kanan sama aja. Benteng makan kuda skak, paksa raja ke G8, benteng balik lagi skak, paksa raja juga balik lagi, dan benteng ke F8 skak mat. Ya, lagi-lagi sebuah posisi yang sangat-sangat tragis. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi untuk itu raja nggak mau makan kuda, tapi gajah ke E6 terlebih dahulu. Gerakan ini terlihat cukup bagus kan? Karena setelah pion maju ke D5, sekarang raja berani memakan kuda. Nah, lihat saja, jika pion makan gajah, maka raja bisa memakan benteng. Tapi ini pun sudah dikalkulasi oleh Nesmedinov. Karena justru dia memilih benteng F yang memakan kuda kan kawan. Wow, ini sangat-sangat brutal. Ya memang sebenarnya skakmat udah nggak terhentikan lagi, tapi Alistair masih menghargai dengan memakan benteng.
Dan tetap saja benteng ke-8, skakmat. Ya, ini adalah sebuah partai catur yang sangat berseni dan sangat brutal. Ya, kalian juga bisa nilai sendiri lah. Selain skakmatnya yang cantik, pion putih pun hanya hilang satu di file F. Yang mana itu adalah pion yang dikorbankan di awal permainan. Saya udah pernah katakan ya, pembukaan King's Gambit yang menurut saya paling sukses ketika semua perwira bisa memanfaatkan file F yang memang sengaja dibuka di awal permainan. Ya, saya rasa ini adalah contoh yang paling pas kawan-kawan. Dua benteng dan menteri hanya masuk lewat file ini. Ya, sekali lagi, ini adalah game yang sangat spektakuler. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.